selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang tema pokok pembahasannya yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Adik-adik, masih ingatkah apa itu larutan? Nah, larutan itu adalah suatu campuran homogen di mana partikel-partikel dan komponen-komponen penyusunnya itu tersebar secara merata. Nah, adik-adik, untuk larutan homogen itu terdiri dari dua. Yang pertama itu zat terlarut dan zat pelarut. Ini zat terlarut, ini ada zat pelarut. Nah, adik-adik, untuk larutan ini dapat dibedakan menjadi dua bagian besar. Nah, untuk yang pertama itu adalah larutan elektrolit dan yang kedua adalah larutan non-elektrolit. Nah, adik-adik, kenapa dia dikatakan larutan elektrolit? Nah, dikatakan larutan elektrolit itu karena dia itu dapat menghantarkan listrik. Nah, kenapa dia bisa menghantarkan listrik itu? Karena dia terionisasi menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Nah, yang kedua itu untuk larutan non-elektrolit. Nah, untuk larutan non-elektrolit ini kita sudah ketahui dari kata-katanya saja, yaitu non-elektrolit. Berarti dia tidak menghantarkan listrik. Nah, kenapa dia tidak bisa menghantarkan listrik itu? Karena dia itu tidak terionisasi. Atau ada yang dinamakan dengan alfa, atau alfa itu sama dengan 0. Nah, adik-adik, untuk larutan elektrolit ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu elektrolit kuat dan yang kedua itu adalah elektrolit lemah. Nah, untuk elektrolit kuat itu kita sudah ketahui dan dia bisa menghantarkan listrik. Nah, yang pertama itu dia terionisasi sempurna dan yang kedua itu dia derajat ionisasinya atau alfa sama dengan 1. Nah, untuk yang ketiga itu reaksinya irreversible atau reaksi yang tidak dapat balik dan reaksi yang hanya satu arah saja. Nah, untuk yang kedua yaitu larutan elektrolit lemah. Nah, kenapa dia dikatakan larutan elektrolit lemah itu? Karena dia itu hanya terionisasi sebagian. Dan yang kedua itu derajat ionisasinya itu antara alfa 0 lebih kecil 1. Dan yang ketiga itu reaksinya itu reversible, reaksi yang dapat balik atau reaksi dua arah, satu ke kiri dan satu ke kanan, dia punya anak panahnya. Nah, itulah yang dinamakan dengan reaksi reversible untuk yang reaksi untuk elektrolit lemah. Nah, adik-adik, untuk elektrolit kuat itu kalau dengan alat penguji elektrolit itu, nah, nyala lampunya itu terang, itu untuk elektrolit kuat. Juga gelembung gasnya itu banyak sekali. Nah, adik-adik, yang termasuk ke dalam elektrolit kuat itu yang pertama itu asam kuat, yang kedua basa kuat, dan yang ketiga ada garam. Nah, adik-adik, untuk asam kuat itu contohnya adalah HCl. Dan nama senyawa kimianya itu adalah asam klorida. Sementara untuk yang basa kuat itu NaOH. Nah, nama senyawanya ini adalah nama senyawa dari molekul NaOH di sini adalah natrium hidroksida. Nah, sementara untuk yang garam itu adalah NaCl. Itu contohnya dari garam adalah NaCl dengan nama molekulnya dan nama senyawanya ini adalah natrium klorida. Nah, ciri-ciri dari asam kuat itu pada HCl ini dia terdapat H. Sementara pada basa kuat itu dia terdapat OH. Sementara pada garam yang NaCl ini tadi dia tidak ada H dan tidak ada OH. Nah, itulah yang dinamakan dengan garam. Jadi kesimpulan di sini untuk elektrolit kuat yang pada contoh-contohnya di sini adalah untuk asam kuat itu untuk elektrolit kuat itu bisa asam kuat, bisa basa kuat dan juga bisa garam. Nah, itulah yang dinamakan dengan elektrolit kuat. Nah, kita masuk ke contoh atau kita masuk ke alat penguji yang kedua yaitu bagian dari elektrolit lemah. Nah, bagian dari elektrolit lemah itu kalau dia dengan alat pengujinya, untuk alat penguji elektrolitnya itu yang pertama itu dengan alat penguji
elektrolit dengan alat penguji, yang pertama itu nyala lampu, redup atau mati, dan juga bisa mati dia, lampunya bisa mati dan juga terdapat gelembung gas. Nah, yang kedua gelembung gasnya itu sedikit. Nah, yang termasuk ke dalam elektrolit lemah itu, yang pertama itu ada asam lemah, dan yang kedua ada basa lemah. Nah, contoh dari asam lemah itu, yang pertama adalah CH3COOH. Dengan nama senyawa di sini adalah asam cuka. Nah, untuk yang kedua adalah HCN, asam sianida, dan H2S itu adalah asam sulfida, juga H3PO4. Nah, untuk basa lemahnya itu ada ElOH 3 kali, ZnOH 2 kali, dan FeOH 3 kali. Nah, adik-adik, sekarang penjelasan untuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah ini sudah mengerti atau belum? Nah, kalau sudah mengerti, kita akan lanjut ke pokok yang kedua, yaitu yang kedua itu kita masuk ke yang kedua itu larutan non-elektrolit. Nah, untuk larutan non-elektrolit kita sudah ketahui dari penjelasan sebelumnya, itu tadi adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, dengan alat pengujinya untuk larutan non-elektrolit itu nyala lampunya mati dan gelembung gasnya itu tidak ada. Nah, contohnya pada larutan non-elektrolit, kalau dengan penguji elektrolit itu yang pertama untuk golongan gula. Nah, untuk golongan gula itu yang sering keluar, misalnya pada saat ujian itu ada banyak sering keluar. Yang pertama itu ada dua. Yang pertama untuk golongan gula terdiri dari dua. Satu ada sukrosa dan ada glukosa. Nah, untuk yang sukrosa ini rumus molekulnya adalah C6H22O11. Sementara untuk glukosa itu yaitu C6H12 dan O6. Nah, ini yang kelompok golongan gula yang contoh dari larutan non-elektrolit. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua untuk golongan alkohol. Nah, untuk golongan alkohol ini itu ada etanol, metanol, dan juga ada propanol. Nah, yang akhirannya ada ol, yaitu etanol, propanol, dan metanol. Nah, di sini saya sebut satunya untuk senyawa molekul dari atau rumus molekul dari etanol itu adalah C2H5. Ini adalah contoh kedua dari larutan elektrolit. Untuk larutan non-elektrolit yang dengan alat penguji elektrolitnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, contoh yang ketiga itu untuk golongan air murni. Untuk golongan air murni itu kita sudah ketahui yang tidak bisa menghantarkan listrik itu yang pertama itu kita sudah ketahui aqueous atau air yang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu golongan air murni. Dan yang keempat itu adalah untuk golongan urea. Ini juga yang sering keluar pada saat ujian. Untuk golongan urea itu rumus kimianya atau rumus molekul dari urea ini adalah CONH2 2 kali. Nah, adik-adik, materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit ini, apakah kalian sudah mengerti atau belum? Oke, kalau adik-adik sudah mengerti tentang materinya ini, sekarang kita masuk ke percobaan sederhananya. Di mana percobaan sederhananya itu sebentar, supaya adik-adik lebih mengerti tentang materi yang dimana larutan elektrolit dan non-elektrolit, yang bagaimana dengan alat pengujinya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke percobaan sederhananya ya. Baik adik-adik, untuk percobaan sederhana dari materi yang sudah kita bahas tadi, di sini alat dan bahan yang perlu disiapkan di sini. Yang pertama alat, di sini ada alat uji elektrolit. Nah, alat uji elektrolit di sini yang terdiri dari yang pertama di sini ada batang karbonnya, ada kabel penghubung, ada bola lampu, dan ada baterai. Nah, untuk bahan di sini yang pertama di sini ada larutan NaCl, ada larutan sukrosa atau larutan gula, ada larutan natrium
bikarbonat, ada air, dan ada juga tisu. Nah, langkah kerjanya yang pertama di sini adalah yang pertama, siapkan dulu ini larutan NaCl, kemudian alat uji elektrolitnya di sini. Untuk batang elektrodanya kita celupkan ke dalam larutan natrium klorida. Nah, setelah kita amati, pada batang karbon terdapat gelembung yang banyak sekali dan menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Nah, kesimpulannya untuk larutan ini dia tergolong ke dalam elektrolit kuat karena setelah kita amati tadi pada bola lampunya menghasilkan nyala yang sangat terang dan pada batang karbonnya ini terdapat gelembung yang sangat banyak. Nah, setelah ini supaya dia tidak terkontaminasi dengan larutan lain, harus dibersihkan menggunakan air atau H2O. Dengan rumus kimianya ada H2O. Nah, setelah dibersihkan menggunakan air, harus dikeringkan menggunakan tisu. Sekarang untuk langkah yang kedua, kita masukkan batang elektrodanya ini ke dalam larutan sukrosa. Nah, kita lihat pada batang karbonnya ini tidak terdapat gelembung. Juga pada bola lampunya ini tidak menghasilkan nyala. Berarti kesimpulannya untuk larutan sukrosa ini dia tergolong ke dalam larutan non-elektrolit, yang dimana tadi larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Harus dibersihkan dulu menggunakan air supaya tidak terkontaminasi dengan larutan yang lain. Dikeringkan menggunakan tisu dulu. Dan untuk yang ketiga adik-adik, kita gunakan larutan natrium bikarbonat atau larutan soda. Adik-adik, pada larutan soda ini, pada batang karbonnya terdapat gelembung yang sangat banyak. Tetapi pada bola lampunya menghasilkan nyala yang sangat redup. Nah, untuk kesimpulan dari larutan yang ini, dia tergolong ke dalam larutan elektrolit lemah karena setelah kita amati pada percobaan ini, pada batang karbonnya ini sini menghasilkan gelembung gas yang banyak sekali. Juga pada bola lampunya ini menghasilkan nyala yang sangat redup. Berarti inilah yang tergolong ke dalam larutan elektrolit lemah. Adik-adik, di sini kita sudah mengamati dari setiap larutan di sini tadi, semuanya ada perbedaannya dari larutan natrium klorida, larutan sukrosa, dan larutan natrium bikarbonat. Nah, di sini kita harus bisa membedakan yang elektrolit kuatnya bagaimana, yang elektrolit lemahnya itu bagaimana, dan larutan non elektrolit itu bagaimana, dan untuk larutan elektrolit lemah itu bagaimana. Nah, adik-adik di sini kalian harus bisa membedakannya. Larutan elektrolit kuat itu bagaimana, larutan sukrosa itu bagaimana, dan larutan natrium bikarbonat itu bagaimana. Nah, adik-adik, untuk tugasnya dari ibu, kalian harus buat laporan dari percobaan yang sudah kita buat di sini. Yaitu percobaan sederhana dari materi tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Untuk itu, dari ibu dulu, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.